Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas proses-proses industri kimia pembuatan karbon black. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Mas Sandi. Saya Rina Putri, saya Saldi Sukananda, dan saya Putri Natalia. Oke, ini ada material poin yang akan kami bahas, yaitu definisi karbon black dan pengaplikasian industrinya, membahas dari karbon Indonesia dan proses pembuatan karbon blacknya, dan dampak limbah dan pengolahan limbahnya. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih itu karbon black. Karbon black ini didefinisikan secara umum sebagai tubuh halus berwarna hitam dengan luas permukaan tinggi yang mana digunakan sebagai bahan untuk pembuatan karet, ban, dan sebagai berwarna hitam. Karbon black ini merupakan produk yang diperoleh dari gabungan proses teknologi rekayasa terbalik dan faktor proses serta memiliki asal berbeda dari karbon curah lain melalui proses termal dan pembakaran proses hidrokarbon dalam fase uap. Nah, pada dasarnya karbon black ini adalah karakteristik fisik organik yang dapat diintraksi dan terbebas dari kontaminan anorganik. Namanya saya menjelaskan dari PT Cabot Indonesia. PT Cabot Indonesia ini adalah anak usaha dari Cabot Corporation, perusahaan bahan kinerja global yang berpusat di Boston atau di Amerika Serikat. Lokasi PT Cabot Indonesia ini itu berada di Cilegon, Banten. Nah, ini merupakan satu-satunya pabrik penghasil karbon black yang berdiri sejak 1990-an di Indonesia dengan total produksi 90.000 ton per tahun. Nah, di samping itu, tuntutan karbon black dalam negeri mencapai 230 ton per tahun, yang mana sebesar 70% kebutuhan dari karbon black tersebut diperoleh dari luar negeri termasuk Cina dan India. Nah, setiap tahunnya permintaan konsumen Indonesia ini dan Asia Tenggara akan karbon black diperkirakan meningkat sekitar 4-5% per tahunnya. Nah, baiklah, di sini kami akan menjelaskan proses karbon black berdasarkan manufakturnya. Yang pertama itu adalah proses black atau yang dibilang karbon black yang dihasilkan dari pembakaran parsial minyak aromatik pada suhu 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Nah, proses ini menghasilkan karbon murni dan hidrogen dengan kualitas tinggi serta efisiensi yang besar. Reaksinya itu ada di 22 tahap 42 menghasilkan 20 C dan tambah 21 hidrogen. Nah, pada bagian thermal black yaitu menggunakan gas alam seperti metana yang dipanaskan hingga kurang lebih 1300 derajat Celcius. Nah, menghasilkan karbon dan hidrogen juga. Tapi proses ini memberikan proses struktur yang lebih halus yang cocok untuk karet dan plastik. Nah, reaksinya itu ada CH4 menghasilkan C ditambah 2 hidrogen. Nah, selanjutnya pada channel black yang dimana dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bersama mineral api kecil dan diarahkan ke permukaan logam dan dindingnya. Hasilnya berupa karbon amorf dengan warna hitam pekat dan teksturnya lebih halus. Nah, reaksinya itu ada CH4 menghasilkan C plus 2 hidrogen. Selanjutnya itu ada di sini ada furnace black process. Yang pertama itu minyak dan gas akan masuk ke dalam tempat pembakaran. Nah, lalu dia disemprotkan dengan air. Nah, dibakar tadi dia akan menghasilkan gas dan gas tadi akan berubah menjadi karbon black dan akan diproses lagi. Selanjutnya yaitu ada thermal black process. Nah, di sini karbon blacknya gas dan udara akan masuk dalam heating cycle. Nah, setelah melakukan proses pembakaran, dia akan masuk ke dalam decomposition cycle-nya. Lalu dimasukkan ke natural gas dan akan naik ke water injection sampai ke proses termalaya. Nah, dan ini akan menghasilkan karbon black yang akan dialirkan oleh konveyor. Selanjutnya yaitu ada channel black process, yaitu gas dan minyak akan dipanaskan dan dialirkan dengan gas udara
yang akan dibakar terus sampai dia berubah menjadi gas kembali, lalu difilter sehingga tinggal mereka. Nah, berikut ini adalah gambaran untuk proses pembuatan carbon black di pabrik. Nah, gimana? Minyak bahan baku disemprotkan ke dalam reaktor yang bersuhu tinggi lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, minyak ini langsung terurai menjadi partikel-partikel kecil yang saling bertumbukan membentuk rantai. Sehingga partikel ini kemudian disaring, didinginkan dan dipadatkan menjadi butiran yang lebih mudah dikemas. Nah, gas buang panas itu tidak dibuang secara cuma, justru memanfaatkan kembali yang termasukkan energi listrik dan buang panas. Setelah tahu cara pembuatannya, sekarang kita bahas aplikasinya dalam lingkungan. Nah, di sini terdapat hasil dari carbon black seperti industri cat, industri tinta, sol sepatu, ban, dan seperti plastik dan untuk selang. Nah, kalau di industri tinta sendiri, itu akan memberikan warna hitam pada tinta yang lebih pekat. Nah, untuk sol dan ban, dia itu akan lebih mengeratkan ban tersebut. Jadi dia lebih elastis dan juga lebih keras. Selanjutnya pada selang. Nah, selang itu dia digunakan sebagai elastisitas dan tahan terhadap panas tersebut.